Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta daripada keluarga dan sahabat dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan nikmat sehat wal afiat, masih diberikan bisa bernafas, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak orang di sana, banyak orang di rumah sakit ingin sehat seperti kita. Yang mana orang-orang itu adalah orang yang dicabut rezeki daripada sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pengen seperti kita sehat, tapi Allah berikan sakit. Nah, dari sakit itu Allah berikan keistimewaan. Maka Allah berikan pahala bagi orang yang sakit apabila orang sakit itu ya sabar. Maka kita bersyukur masih diberikan sehat walafiat. Nah, saya di sini ingin menyampaikan waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Yaitu ada 3 waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Yang awal, yang pertama itu waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur, yaitu waktu ba'da subhi ila tulu'is syams, yaitu waktunya habis subuh sampai terbitnya matahari. Nah, kenapa? Karena waktu-waktu itulah yang mana Allah turunkan keberkahan, Allah berikan rezekinya masing-masing kepada setiap manusia. Nah, kata Al-Habib Zain bin Smith, beliau masih hidup alhamdulillah, "Annamu ba'da subhi yadhhabu barakatu rizqi wal umur lianna barakatu hadal ummah fil bukuri wa huwa ba'da salatil fajri ila tulu'is syams." Kata Al-Habib Zain bin Smith gini, tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, as-subhatu tamna'u rizqan, tidur di waktu pagi itu mencegah rizki. Betul, saya sendiri pernah merasakan waktu itu di sebuah yayasan sebelum mondok. Nah, waktu itu pada sahur itu ada semua komunitas, namanya komunitas itu Honda Jazz. Rata-rata ada 50 unit Honda Jazz datang sahur bersama di yayasan. Di yayasan pernah ada Air King juga nih, tapi ini Honda Jazz. Air King sampai ratusan Air King tuh waktu itu. Nah, ini sekitar 50 Honda Jazz nih, komunitas Honda Jazz datang ke yayasan, parkir di lapangan. Nah, habis sahur mereka pergi nih pulang ke rumah masing-masing. Nah, kita di yayasan itu setelah sholat subuh zikir kita piket. Nah, posisinya di lapangan itu sebenarnya ada jadwal orang-orang yang piket. Tetapi karena orang yang piketnya tidur, akhirnya saya keliling lah. Anak keliling, alhamdulillah, no duit gocap di situ. Coba kalau misalkan orang lain, coba misalkan dia yang piket tuh, Siapa itu? duit orang yang Honda Jazz. Coba kalau misalkan dia yang piket, dia nggak tidur, pasti dia yang dapat. Iya sih. Ya kan? Nah, rezekinya dipatok ayam. Siapa itu masalahnya orang? Siapa? Itu duit mobil yang Honda Jazz komunitas malam pasti. Nyariin dia. Dan dia nyari. Enggak kan udah pergi, dia udah pulang. Nah, terus ada juga nih sebuah kisah dari dua saudara. Ayahnya berpesan begini,
Kalau kamu bekerja, berangkatlah jangan terkena matahari dan pulang jangan terkena matahari. Dan janganlah kamu meminjamkan uang kepada seseorang. Nah, kakak yang pertama dia karena ayahnya pesan kalau kerja berangkat jangan kena matahari, akhirnya dia kerja naik bis. Setiap hari ngeluarin duit ongkos buat naik bis supaya gak kena matahari. Pulang juga sama. Pulangnya dia naik bis lagi supaya gak terkena matahari. Nah, dia minjemin duit juga ke teman-temannya. Nah, kalau ada yang kedua, saudara yang satunya lagi, karena ayahnya pesan kalau misalkan berangkat kerja jangan sampai terkena matahari, pulangnya juga jangan sampai terkena matahari. Konsepnya beda. Adanya ini dia berangkat sebelum matahari terbit. Habis subuh dia berangkat kerja pagi, buka toko. Nah, pulangnya setelah matahari terbenam. Nah, ayahnya tanya, "Nak, kenapa keadaan kamu kok sekarang kayak gini, beda dengan adikmu? Kamu sekarang malah jadi sengsara, adiknya malah kaya." Tanya, "Kenapa konsepnya bisa gini?" "Iya, soalnya saya berangkat kerja itu pas sudah siang hari, tapi saya tidak terkena matahari. Itu konsepnya salah." Terus dia juga minjemin duit ke temannya. Resiko minjemin duit itu ke teman sudah pasti hilang duitnya. Hah? Minjemin duit? Iya, tergantung temennya. Dia komit gak? Kalau misalnya dia komit pinjemin, kalau enggak ya udah siap-siap duitnya pasti hilang. Nah, terus yang adanya, iya, saya berangkat kerja sebelum toko-toko lain itu buka. Jadi kalau orang konsumen nyari toko yang paling pagi saya, dan saya pulang paling terakhir. Jadi toko-toko lain tutup, saya masih buka. Nah, ini konsepnya gini. Dan saya gak pernah minjemin duit ke orang, melainkan saya bersedekah kepada seseorang, karena saya yakin bersedekah itu bukan mengurangi rezeki tapi menambah rezeki. Nah, itu konsep adiknya. Dia pergi sesudah subuh, sebelum matahari terbit. Nah, itu dia konsep yang berbeda. Nah, tidak dianjurkan tidur yang kedua, yaitu ketika sholat ba'da asar, karena pandangan sholat setelah asar itu akan menyebabkan hilangnya akal. Betul ya? Saya juga pernah nih waktu SD tidur habis asar, bangun-bangun nyiapin seragam sekolah SD. Bangun-bangun, beneran itu serius, nyiapin seragam sekolah SD. Akhirnya udah nyiapin seragam di kasur, mainlah. Pas balik, mananya, "Lu ngapain tuh seragam? Mau sekolah?" Pas dia masih 5:30. Nah, gitu menyebabkan gila. Ada kisah juga orang, ada sebuah ulama ngasih tahu tentang jangan tidur setelah asar, karena itu menyebabkan hilangnya akal. Akhirnya nih orang yang dengar nggak percaya. Masa iya? Coba, gue bakal coba nih, apakah benar hilangnya akal. Dia tidur habis asar, bangun tengah malam nih orang. Bangunnya tengah malam. Pas dia mikir, wah mana nih, lu nggak gila nih, kata orang gitu. Akhirnya dia samperin ke orang yang ngasih tahu, ulamanya. "Ya Syekh, mana? Ya Syekh, mana nih? Ana nggak gila. Ana sehat-sehat aja nih, badan ana nggak gila." Terus kata Syekhnya, "Coba ente bayangin, mana ada orang yang datang bertamu jam segini tempat orang-orangnya tidur." Wah, dia mikir, iya juga ya. Nah, terus ada dilarangnya waktu tidur sebelum asar, sebelum isya. Karena apa? Kalau kita tidur isya, pasti bakalan sholat isyanya kelewat. Nah, makanya jangan tidur sebelum isya. Kalau bisa sholat isya dulu. Nah, gimana waktu yang dianjurkan untuk tidur? Waktu yang dianjurkan untuk tidur itu ketika malam, ketika kita pergi beraktivitas. Nah, malamnya kita
tidur. Gimana kalau yang misalkan tidurnya kerjanya malam? Kerjanya malam. Gimana? Yaitu tidurnya siang, boleh tidurnya siang. Nah, sunnahnya tidur siang itu beberapa menit sebelum waktu sholat zuhur, itu sunnah. Karena apa? Biar supaya malamnya kita bisa sholat, bisa qiyamul lail. Namanya kalau tidur sebelum sholat itu qailullah. Qailullah tidur sebelum sholat zuhur, itu sunnah. Sunnah. Enggak, 5 menit atau 10 menit sebelum zuhur. 14 kan? Enggak. Karena juga sering kayak gitu. Malah kayak seger gitu badan. Orang mah agama gue. Nah, itu aja mungkin teman-teman, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Pasang mau nanya? Willy. Willy. Kudus. Mau nanya gak?